Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nur Fahmi dengan NPM 213110119. Di sini saya akan membahas tentang materi ke-12, yaitu perkuatan lereng tanah. Pertama-tama kita akan mengetahui tentang lereng tanah. Lereng tanah adalah bagian dari topografi atau relief suatu area yang memiliki kemiringan atau lereng yang terbentuk oleh proses alamiah atau aktivitas manusia. Lereng tanah dapat ditemukan di berbagai lingkungan, mulai dari pegunungan, bukit, hingga dataran rendah. Mereka dapat terbentuk melalui proses alamiah seperti erosi, pengendapan, atau pergerakan tektonik, atau dapat diciptakan oleh manusia melalui aktivitas pertanian, konstruksi, atau pemukiman. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkuatan lereng tanah. Perkuatan lereng tanah merupakan serangkaian teknik atau metode yang digunakan untuk meningkatkan stabilitas lereng tanah agar dapat mengurangi resiko terjadinya longsor atau kegagalan lereng. Hal ini sangat penting terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur, pemukiman, atau proyek konstruksi lainnya yang berada di daerah dengan topografi yang tidak stabil. Jenis-jenis lereng. Jenis-jenis lereng dapat dibagikan menjadi 4. Yang pertama ada berdasarkan jenis material tanah, berdasarkan kemiringan, berdasarkan proses pembentukannya, dan berdasarkan lokasi dan lingkungan. Pengaruh lereng pada kegagalan konstruksi. Beberapa faktor yang berhubungan dengan lereng dapat menyebabkan kegagalan konstruksi. Antara lain, yang pertama, penggalian atau pemotongan tanah pada kaki lereng. Yang kedua, ada perubahan posisi muka air secara cepat pada bendungan atau sungai. Yang ketiga, ada kenaikan tekanan tanah lateral oleh air. Dan yang terakhir, ada gempa bumi. Metode perkuatan lereng tanah. Terdapat berbagai metode yang digunakan dalam perkuatan lereng, tergantung pada kondisi spesifik lereng dan tujuan perkuatan. Berikut adalah beberapa metode umum yang sering digunakan. Yang pertama ada pemancangan atau soil nailing. Metode ini melibatkan penancapan batang logam atau beton ke dalam lereng secara diagonal atau vertikal. Yang kedua ada dinding penahan tanah atau retaining wall. Dinding penahan tanah digunakan untuk menahan tekanan lateral dari lereng dan memperkuat stabilitas. Dinding ini dapat dibangun dari berbagai material seperti beton, bertulang, atau batu atau kayu. Yang ketiga ada penggunaan material geotekstil atau geotekstil. Material geotekstil seperti geogrid atau geotekstil digunakan untuk memperkuat tanah. Mereka ditempatkan dalam tanah untuk meningkatkan kekuatan geser dan mencegah erosi. Yang keempat ada pemadatan tanah atau soil compaction. Metode ini melibatkan penggunaan alat berat untuk mengompaksi tanah, meningkatkan kepadatan dan mengurangi risiko pergerakan lereng. Yang kelima, ada drainase atau drainase system. Sistem drainase digunakan untuk mengurangi tekanan air dalam tanah dan mencegah longsor akibat penumpukan air. Ini bisa mencakup pembuatan saluran drainase, pipa pembuangan air, atau sumur resapan. Yang keenam ada penggunaan vegetasi atau vegetation. Tanaman dengan akar yang kuat dapat digunakan menstabilkan tanah dan mencegah erosi. Penanaman vegetasi juga dapat membantu meningkatkan tanah dan meningkatkan stabilitas lereng. Yang ketujuh ada grouting atau injeksi material kaku. Proses ini melibatkan injeksi material kaku seperti semen atau bahan kimia di bawah permukaan tanah untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas tanah. Yang kedelapan, metode ini menggabungkan teknik infrastruktur dengan proses biologis atau
perkuatan lereng. Contohnya termasuk penggunaan tumbuhan biomasa atau teknik restorasi alam untuk meningkatkan stabilitas lereng. Berikut proses penggunaan metode geotekstil. Mari kita lihat videonya. Oke, berikut merupakan metode geotekstil. Selanjutnya, kita akan memasuki contoh permasalahan. Sebuah dinding penahan tanah direncanakan untuk didirikan di lereng dengan kemiringan 25 derajat. Lereng tersebut terdiri dari tanah dengan sudut geser dalam sebesar 30 derajat. Dinding penahan tanah akan memiliki tinggi 3 meter dan panjang 8 meter. Material geotekstil yang akan digunakan adalah geogrid yang akan ditanam secara horizontal dengan kedalaman 0,6 meter dan interval 0,5 meter. Pertanyaannya, tentukan stabilitas dinding penahan tanah dengan perkuatan geotekstil ini dengan menggunakan metode Rankine. Anggaplah tekanan aktif tanah yang bekerja pada dinding adalah 18 kN per meter kuadrat dengan tegangan tarik geogrid adalah 5 kN per meter kuadrat. Datanya kita dapat simpulkan sudut geser tanah yaitu 30 derajat, kemiringan lereng yaitu 25 derajat, tinggi dinding penahan tanah 3 meter, panjang dinding penahan tanah 8 meter, tekanan aktif tanah 18 kN per meter kuadrat, tekanan tarik geogrid yaitu 50 kN per meter kuadrat, dan kedalaman penanaman geogrid itu 0,6 meter dan jarak antar geogrid itu 0,5 meter. Penyelesaiannya, hitung gaya lateral tanah yang bekerja pada dinding penahan tanah tanpa perkuatan geotekstil menggunakan tekanan aktif tanah Rankine. Itu rumusnya, yaitu F tanah sama dengan 2/1 dikali PA dikali H kuadrat dikali tan, dan dimasukkan angkanya yaitu 2/1 kali 18 kali 3 kuadrat kali tan 25. Didapatlah F tanahnya 58,45 kN per meter.
Selanjutnya kita menghitung gaya stabilitas yang disediakan oleh GeoGrid dengan rumus FGeo sama dengan T kali L kali N. Lalu dimasukkan angka yang tadi dari data, yaitu menjadi FGeo sama dengan 50 kali 8 kali 0,6 per 0,5. Didapatlah 480 kN per meter. Tentukan apakah gaya stabilitas dari GeoGrid cukup untuk menahan gaya lateral tanah. Dapat kita simpulkan gaya stabilitas dari GeoGrid yaitu 480 kN per meter. Lebih besar dari gaya lateral tanah 58,45 kN per meter. Jadi, dinding penahan tanah dengan perkuatan geotekstil ini dianggap stabil. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan di atas yaitu ada 3. Yang pertama, jenis lereng. Berdasarkan jenis lereng itu ada 4, yaitu berdasarkan jenis lereng tanah, berdasarkan kemiringan, berdasarkan proses pembentukannya, berdasarkan lokasi dan lingkungan. Yang kedua, ada beberapa faktor yang berhubungan dengan lereng dapat menyebabkan kegagalan konstruksi. Antara lain, penggalian atau pemotongan tanah pada kaki lereng, perubahan posisi muka air secara cepat atau rapid drawdown pada bendungan atau sungai. Dan yang ketiga, ada kenaikan tekanan tanah lateral oleh air. Dan yang terakhir, ada gempa bumi. Dan kesimpulan yang terakhir, metode perkuatan lereng itu ada 8, yaitu pemancangan, ada dinding penahan tanah, ada pemadatan tanah, ada drainase, ada penggunaan material geotekstil, ada penggunaan vegetasi, ada grouting, ada bioengineering. Berikut merupakan hasil presentasi saya tentang materi 12. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.